kekuatan diberikannya hingga aku teguh dalam duka dihiburnya, dalam lemah dikuatkannya. Ku tak susah karena Yesus mau. Yesus harta yang terindah, sahabat yang setia. Aku datang kepadanya dan berkat-Ku terima. Sinar dan hujan diberinya, tuaianku pun berlimpah. Ku tak bimbang karena Yesus mau. Yesus harta yang terindah, ku yakin padanya. Aku tak sangka Dia sahabat setia. Ku ikut Dia selamanya, siang malam dijaganya. Ikut Dia, harta yang terindah, yang lainnya ada lagi. Aku percaya padanya hingga akhir nanti. Aku hidup bersama Dia, hidup yang indah selamanya, hidup kekal karena Yesus mau. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan karena kebesaran. Terima kasih telah memberkati sepanjang hari. Pada malam hari ini Tuhan kami akan beribadah bersama-sama. Berkati kiranya ya Tuhan ibadah kami ini supaya berjalan dengan lancar. Ini doa berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan keluarga Dr. Andre.
Bila ku selesai dan aku dalam melayani segera. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin dengan setia ku Mungkin ada yang bersaksi, silahkan. Tolong doakan saya hari Sabtu Jumat. Terima kasih. Tidak kedengaran, suaranya pelan. Tolong doakan saya ujian UAS mulai Senin sampai Jumat nanti. Doakan Huri yang UAS, Pak Iman. Apakah masih ada yang mau didoakan? Baik, tidak ada, silahkan Pak Iman. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, pada hari ini kami datang kepada Engkau dan kami masih diberi kesempatan untuk menikmati dalam pertengahan minggu ini. Di dalam acara pertengahan minggu ini Tuhan, ada Tuhan yang selalu memberi perlindungan kami sehingga cukup kami. Tuhan untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Kami dalam apapun, dalam pekerjaan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh menjadi tiang-tiang gereja dan masa depan mereka akan sukses Tuhan. Tuhan Allah, Engkau berkati orang-orang tua kami. Biarlah orang-orang tua kami diberi panjang umur, sehat selalu, menjadi teladan bagi kesetiaan kami. Tuhan Allah, pimpin kami semuanya sepanjang malam ini. Engkau berkati di dalam acara doa ini Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Hur. Silakan. Halo Huri. Halo Huri. Iya, selamat malam untuk Bapak. Ya. Suaranya bentrok.
Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah. Eh, saya izin off kamera soalnya jaringan lagi trouble. Baik, pada malam ini saya akan membawakan firman Tuhan mengenai kunci keberhasilan Raja Hizkia. Mungkin bagi kita Raja Hizkia ini tidak asing ya, karena eh, kita sering mendengar tentang Hizkia itu, bagaimana Hizkia diberkati Tuhan, bagaimana dia menyertakan Tuhan dalam hidup. Sehingga Hizkia ini selalu disertai oleh Tuhan. Pada malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka kitab kita masing-masing di Dua Raja-Raja, di Dua Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 36. Kalau kita baca sekilas dari Raja Hizkia ini, dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Ketika Raja Hizkia memimpin ini masa hidup dari Hizkia ini, yaitu pada tahun 739 sampai 687 sebelum Masehi, sekitar 52 tahun. Raja Yehuda yang ke-14. Ayah dari Hizkia ini kalau Raja Ahaz. Kenapa Raja Ahaz ini disebut raja yang jahat ya selama kepemimpinannya, dan ibunya Ratu Abia. Raja Hizkia ini mulai pemerintahannya pada usia yang sangat-sangat muda, yaitu di usia yang ke-25 tahun. Nabi sesamanya yaitu Yesaya, Hosea, dan Mika. Raja terbaik Yehuda, kalau kita baca di ini Dua Raja-Raja 18 ayat yang ke-5. Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Hizkia percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah, baik segala sesuatu yang dikerjakannya, dia selalu menyatakan siapa? Menyatakan Tuhan dalam hidupnya. Agar apa? Suaranya tidak ada, Hur. Halo? Apakah terdengar suara saya? Raja Suaranya hilang-hilang. Selama dia Raja Hizkia ini, dia berumur 25 tahun, menjadi seorang raja yang paling muda, di mana lebih memahami arti apa? Kehidupan. Hizkia ini mengerti bagaimana dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Bagaimana masyarakat di sana diajar untuk beribadah kepada Tuhan yang benar. Dibandingkan dengan Raja Asyur yang tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dan Raja Ahaz ayahnya dari Hizkia.
Hizkia ini tidak mengikuti jejak orang tuanya. Mengapa Hizkia tidak mengikuti jejak orang tuanya? Karena Hizkia selalu menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh ayahnya, orang tuanya, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Selama kepemimpinan ayahnya Hizkia, yaitu Ahaz, dia selama kepemimpinan dari ayahnya, di negara itu telah mendapatkan penyembahan yang salah. Dia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, dia tidak menyembah kepada Tuhan. Di dalam kepemimpinan Raja Hizkia ini, mereka diajar untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana cara menyembah kepada Tuhan yang benar. Karena ketaatan Hizkia senantiasa disertai Tuhan, kemanapun Hizkia pergi, meskipun kehidupan Hizkia walaupun selalu menyertakan Tuhan dalam hidupnya, dia ada juga namanya suatu masalah. Dalam hidup ini, tidak mungkin kita hidup di dalam satu damai terus, tidak. Tapi dalam kehidupan ini, kita perlu namanya belajar dari setiap masalah yang ada. Untuk apa? Untuk menghasilkan iman yang baru, iman yang selalu diubahkan. Bagaimana kita selalu menyatakan Tuhan dalam hidup ini. Hizkia tidak mengikuti jejak orang tuanya untuk apa? Untuk hidup benar atau sebaiknya. Hizkia selalu hidup mengandalkan Tuhan, sehingga bagaimana Hizkia ini bisa hidup benar atau sebaliknya sebuah pilihan yang dia pilih, bagaimana dia dan masyarakat yang ada di sana itu bisa menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada berhala-berhala yang membuat dia atau masyarakatnya itu jatuh ke dalam dosa. Selama kepemimpinan Raja Hizkia ini, aduh sinyal hilang lagi. Mohon maaf ya, jaringannya hilang. Saya izin nggak saya. Di mana Hizkia ini memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat yang ada di sana. Bagaimana masyarakat itu diajar untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Lalu kunci keberhasilan dari Raja Hizkia apa? Ketika dia mendapat surat, dia menceritakan surat itu kepada Tuhan. Menceritakan kepada Tuhan. Tahukah mengapa orang ini berdoa kepada Tuhan? Hizkia ini berdoa kepada Tuhan dan meletakkan surat-surat ini di hadapan mezbah Tuhan. Raja Hizkia adalah Raja Israel dua suku di selatan dan ia dalam keadaan sangat susah. Apa sebabnya? Sebab tentara Asyur telah membinasakan ke-10 suku di utara. Yehuha membiarkan hal itu terjadi.
Sebab Halo Hur. em, sebab orang-orang itu begitu jahat, dan sekarang tentara Asyur telah siap untuk memerangi kerajaan dua suku. Raja Asyur baru saja mengirimkan surat kepada Raja Hizkia. Inilah surat-surat yang ditaruh oleh Hizkia di hadapan Allah. Isi surat itu menghina menghina Tuhan, dan mengatakan bahwa supaya Hizkia menyerah saja. Jadi inilah sebabnya Hizkia menyerahkan dan berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya dia berkata seperti ini, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami dari serangan Raja Asyur. Maka segala bangsa akan tahu bahwa Engkau sendirilah Allah." Apakah Tuhan mau mendengar Hizkia? Apakah Tuhan mendengar jawab Hizkia? Dengan mengutamakan Tuhan, kalau kita baca di 2 Tawarik 29 ayat 3, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Hizkia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaiki rumah Tuhan. Yang kedua, menjauhi dosa, menjauhkan bukit-bukit atas pengorbanan atau meremukkan tugu-tugu yang berhala, menebang tiang-tiang yang berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Ya. Yang ketiga, Hizkia berpaut kepada Tuhan. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada pemerintahan Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Kalau kita di 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketujuh, maka Tuhan menyertai Hizkia kemanapun juga ia pergi berperang, ia selalu beruntung. Kenapa? Dengan Hizkia menyatakan Tuhan, dia dapat mengalahkan ribuan musuh yang menyerangnya. Hizkia yang keempat adalah Hizkia berseru kepada Tuhan melalui doa. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 11 ayat 14, Hizkia menerima surat dari tangan para utusannya, lalu membacanya. Kemudian pergilah Hizkia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dan ayat yang ke-15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertata di atas bumi, hanya Engkaulah sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Di situ Hizkia merasa sangat menghadapi situasi yang sangat berat bagi dia. Tapi apa yang Hizkia lakukan? Dia selalu menyertakan doa itu menjadi pedoman kekuatan dia untuk Untuk dapat mengalahkan musuh-musuhnya yang begitu jahat untuk menghabisinya.
Lalu kalau kita baca di ayat yang ke-20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah ku dengar. Doa Hizkia didengar oleh Tuhan. Berseru kepada Tuhan melalui doa, jangan pernah ragu. Maka Hizkia mendapatkan jawaban atas doanya. Maka kalau kita baca di dua raja-raja 18 ayat 2 raja-raja ayat yang ke-19 ayat ke-35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhlah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Di ayat 36, sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ayat 37, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah, pada suatu kali ketika Hizkia sujud menyembah ia sujud menyembah di dalam kuil Misro, Allahnya, maka Adramelek dan Sarese anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Aram. Kemudian Asarhadon anaknya menjadi raja penggantinya dia. Hizkia berseru kepada Tuhan melalui doa. Kalau di ayat pasal 20 ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ketika Hizkia mendengar kabar dari Yesaya bahwa dia akan mati dan tidak akan bisa sembuh, hati Hizkia merasakan apa? Merasakan bimbang, ragu kepada Tuhan. Lalu Hizkia selalu berdoa kepada Tuhan, memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat sedih kepada Tuhan, dengan menceritakan masalah yang dihadapi, tentang penyakitnya yang tidak bisa sembuh. Tapi dengan keraguan itu Tuhan menjawab doa Hizkia. Kalau kita baca di ayat yang ke-5, pasal 20 ayat ke-5, Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Di ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memanggari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Membuat persiapan dan merencana yang baik. Pada tahun
701 sebelum Masehi, Raja Asyur lainnya Sanherib tahun 705 sampai dan 681 sebelum Masehi memimpin kekuatan militer besar-besaran ke daerah yang itu untuk menumpas pemberontakan melawan ancaman Mesir dan menegaskan kembali dominasi Asyur, mengantisipasi konflik dengan Asyur. Hizkia telah mengambil beberapa langkah. Yang pertama, membuat terowongan melalui 532 meter batu padat untuk memasok air ke kota pada saat pengempungan. Yang kedua, menghentikan mata air di sekitar Yerusalem yang dapat memasok air bagi tentara Asyur yang menyerang. Yang ketiga, memperluas dan memperkuat tembok Yerusalem. Yang keempat, meningkatkan produksi perisai dan senjata. Yang kelima adalah mengorganisir pasukan tempur. Kesimpulan dari ini adalah demikian perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dia lakukannya dengan segenap hati, dengan penuh hati. Sehingga apa? Segala yang diusahakannya selalu berhasil. Dari hal ini, kita dapat mengambil makna dalam hidup kita. Seringkali saat kita menghadapi situasi yang tanpa kita harapkan terjadi, di manakah hati kita? Apakah hati kita benar-benar mencari Tuhan? Ataukah kita menjauh daripada Tuhan? Dari cerita Hizkia ini, kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus selalu apa? Bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Karena dengan cara seperti itu, kita akan merasakan apa? Kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita sebagai manusia kadang mempunyai iman yang kadang naik turun, tapi bagaimana iman kita harus penuh selalu bergantung kepada Tuhan. Agar apa? Agar setan tidak berusaha atau tidak mengontrol diri kita, tidak mengelola kehidupan kita menjadi buruk. Tapi dengan kita menyatakan Tuhan, maka kita akan merasa